ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. Gaya perusak warga dalam kebersamaan, pandai merangkai kata, tampil bagai pahlawan. Sasarannya yang lemah, agama ekonomi, maksudnya orang susah mudah dipengaruhi. Atau uangnya ada, dia tampil membela, padahal sesungguhnya tujuannya tercela. Atau uangnya ada, dia tampil membela, padahal sesungguhnya tujuannya tercela. Ya Allah, minal aini tudawi, buktikan di lingkungan sifat gayanya itu, sasaran kepentingan udang di balik batu. Binawara bicaranya sembunyi, datangi orang-orang, sungguh kau tak mengerti kejahatan yang datang. Binawara menabur kebaikan dengan tutur katanya, memberikan bantuan agar Anda percaya. Ada ya Allah minal ainir rahimah, maksud dan tujuannya agar orang melihat kebaikan dirinya supaya kau terjerat. Coba kau perhatikan upaya orang itu, jauh dari kumpulan agama majelis ilmu. Binawara minal ain rahimah tudawi, lihat anak-anakmu, pemuda atau remaja, tindakannya keliru, judi, miras, narkoba, atau tak lagi dalam bimbingan pelatihan norma ajaran Islam, tuntunan masa depan. Binawara anak-anak yang lepas dari bimbingan ilmu, dirangsang untuk bebas oleh musuh tak tahu. Binawara dengan gaya dan cara mereka upayakan, siapa yang mengira akhirnya anak korban. Guru-guru yang ada tak akan pernah tahu, kecuali lapang dada menemui diriku.
semua yang bergerak di tengah masyarakat sangat mudah dilacak, baik buruk terlihat. Caranya mudah saja, tegakkan kebaikan melalui agama, tak ada kelicikan. Ada ya Allah minal ainir rahimah tudawi, ada ya Allah binadharah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin saqimah. بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. Kalau laki itu keluar mani, kalau punya bini tidur bareng, namanya hadas besar. Oh iya, perempuan haid, perempuan melahirkan. Oh iya, paham di situ? Itu namanya hadas besar. Nah sekarang haram bagi seseorang yang punya hadas kecil. Lain dari itu namanya hadas kecil. Nyenggol perempuan, tuh kita batal wudhu, itu namanya hadas kecil. Buang air besar atau buang air kecil, itu namanya hadas kecil. Bisa dimengerti ya? Itu namanya hadas kecil. Lantas bagaimana hukum agama berkaitan dengan hadas kecil? Nah haram bagi orang yang di badannya terdapat hadas kecil, nggak punya wudhu, ya. Apa at-tawaf mengelilingi Ka'bah. Mulia, yang udah pergi haji itu tahu deh, ya Ka'bah tuh bagaimana, kotaknya sejauh berapa sentimeter atau meter berapa, panjang berapa lebar, kan begitu. Mulia, tawaf sampai sejauh mana udah tahu tuh. Nah kalau kita mau tawaf nggak punya wudu nggak boleh, hukumnya haram. Tawaf dalam keadaan kita nggak punya wudu, itu berarti kita punya hadas kecil, haram berbuat tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Kecuali Ka'bah yang di pondok gede, ente naikin juga nggak haram tuh. Oh iya, paling dikebukin Ustaz Bang. Pada gede nggak haram, tapi kalau Ka'bah yang di Mekah haram. Wassalatu sembahyang, orang yang punya hadas kecil nggak boleh sembahyang, baik fardu ataupun sunat. Emang ada Ustaz orang yang nggak ada wudu sembahyang? Banyak. Tuh, nggak ada wudu sembahyang banyak. Sebagai apa? Itu sembahyang jadi makmum, ngelihat barisan berjejer. Ya, baru rakaat naik kedua berasa. Nih noni ngajakin kentut di tengah jalan lagi sembahyang rakaat kedua, ente kan batal ya ente kentut, paham gak ente lagi sembahyang mau naik rakaat kedua kentut, paham ente kentut? Agak ente kayak bahasa orang Perancis susah dia ngerti kentut. Emang selain dari kentut apa sih? Keluar angin. Orang keluar angin nggak ada orang keluar angin. Oh iya, nggak ada orang keluar angin, kentut kan begitu. Jelas ente lagi mau sembahyang nih naik rakaat kedua batal ente batal, ente terusin tuh haram, ente terusin dalam keadaan batal haram ente. Tuh, artinya gimana sekarang? Jangan sembahyang. Ya, jangan sembahyang. Kalau mau ngikutin, tunggang-tungging aja, nggak niat sembahyang. Oh iya, gengsi dikit aja makmum. Sebab di antara makmum ada ipar. Kan gitu. Oh iya. Waduh, nggak enak nih. Atau kita baru kawin. Mertua jadi imam, selempang gua pulang, mertua salah paham. Ada aja orang yang sentimen namanya ipar atau mantu. Diaduin yang agak-agak. Lihat tuh, mantu baru seminggu kawin. Dulu gak demen lo. Dari mana? Waktu lo jadi imam dia keluar. Wah, jadi gak? Kaku dirobek-robek yang mantua jajal deh. Bisa ngerti tuh, misal tuh, bisa terjadi orang meneriak batal wudhu di tengah jalan, di tengah jalan, dia malu sama dejerannya, diterusin sembahyangnya. Terusin sembahyang artinya dengan baca-bacaan sembahyang. Kalau orang yang ngerti batal, udah. Ada kalau dia duduk, abdolnya diam aja, udah duduk aja. Daripada mesti ngelangkain orang pulang-pulang jadi berantem, kan begitu, duduk aja. Itu, kalau ulama-ulama dalam kitab mengatakan kalau kita lagi batal tuh, asli isyarat hidung begitu aja. Itu, kan orang sembahyang ada yang begini, kan itu. Udah deh, berarti dia batal tuh. Lihat isyarat tadi dibenarkan, ulama ajar begitu. Kalau kita kan malu begitu. Ya daripada malu, amin Allah Taala malu belakangan, malu sama orang dulu. Kan itu. Ya kalau kita begini jamaah tahu, oh, kentut loh. yang terakhir batal enggak? Batal lagi. Kan begitu. Ada isyarat. Nah, kita enggak usah begitu deh. Ngeri ya, lagi sembahyang naik rakaat kedua batal, kan begitu. Jangan diterusin. Kalau mau yang ngebohong dikit sama orang biarin. Sama Allah kan tahu. Biarin dibohong sama orang deh. Kita pura-pura tunggang-tungging aja. Kalau kita mau malu duduk diam gitu. Orang tahu deh kok ente diam lagi sembahyang, kan orang tentunya ngedrepok. Kok tarik nggak bersuara? Nah, orang kan tahu. Udah kita diam aja. Ketimbang kita terusin. Tuh, nah haram tuh ente. Udah batal diterusin. Sembahyang haram.
Tidak mengerti? Enggak mustahil, itu terjadi karena makhluk kita sama orang. Oh iya, udah selesai, ya kita wudhu lagi, sembahyang lagi. Orang heran, kok ente sembahyang zuhur 2 kali? Ya, orang awam nanya, ente kok sembahyang zuhur 2 kali? Itu berguru sama siapa? Ane berguru sama Habib Alwi. Emang dia ngajar zuhur 2 kali? Iya. Sebabnya apa? Dasarnya apa? Tadi ane kentut, ane malu keluar. Benar enggak? Benar. So, daripada kita malu sama orang, daripada malu sama Allah Ta'ala, tahuan Allah Ta'ala tahu, udah mian malu sama orang, diam aja, selesai baru sembahyang lagi, kan begitu ya. Jadi kok tunggang-tungging itu jangan diniatkan, kita sembahyang udah batal, udah melihara perasaan orang, pelihara perasaan kita ya batal. Jadi kalau saya diam malu ya Rabb, gimana udah pura-pura aja. Ngerti ya, udah berapa bacaan sembahyang, itu, ya. Biasa ya, bismillahirrahmanirrahim, sholli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang baik sunat atau fardu, nggak punya wudu atau lagi dalam keadaan hadas kecil, ya batal, tapi haram. Udah haram dulu, lain lagi itu. Wa masul mushaf, menyentuh Al-Quran, karena berbetulan kita ini ahli sunnah wal jamaah, tapi pengaruh lingkungan dan pengaruh paham yang menyesatkan terus berjalan, nggak mustahil orang yang nggak belajar agama, ya berbuat sesuatu yang sudah ditentukan oleh syariat agama, tapi dilanggar dalam bentuk paham. Loh, ahli sunnah wal jamaah tetap mengatakan tanpa wudu batal lo megang Al-Quran, haram, bukan batal, haram itu megang Al-Quran. Inti yang kiri Al-Quran itu kulit. Kulit apa-apa kok. Banyak nggak paham begitu? Banyak. Kita naudzubillah min dzalik, kalau tapi harap mudah-mudahan sampai mati begitu ya. Tetap nggak ada wudu megang Al-Quran, haram. Tuh, ngeliat menyentuh Quran haram tetap, siapapun manusianya. Ngeliat profesor, doktor, insinyur, SH, MSc mengatakan tidak, ini kulit biasa. Kita ahlu sunnah tetap haram, la yamassuhu illal mutahharun. Hanya orang-orang yang dalam keadaan suci saja yang boleh menyentuh Al-Quran. Lain itu nggak ada. Tapi paham orang-orang pintar sekarang yang bejat. Quran kulit boleh nyetak di Sipitah Putra, apa susahnya? Apa yang jadi membatalkan? Apa yang jadi haram? Kulit. Lempar lagi, nah Allah itulah ahli-ahli neraka yang Allah telah, yang Al-Quran itu sendiri melaknat orang yang begituan. Quran melaknat ini. Quran melaknat ame korek-korek yang mempermainkan irama dalam qiraatnya, putar. Allah Ta'ala laknat lo. Gampang aja orang awam puja-puji, Allah Ta'ala laknat itu bawa cara begitu. Gampang aja action dengan qiraat yang sabah. Action ente. Itu bukti nggak pernah tahu asbab nuzul Al-Quran. Asbabun nuzul nggak tahu, ayat demi ayat. Oh iya, surah demi surah turun, bagaimana prosesnya, bagaimana pengaruh Rasulullah pada saat ayat diturunkan. Sementara Anda, firman Allah Ta'ala, Anda mempermainkannya dengan irama. Udah habis, kira-kira udah habis. Kalau saya ini manjang lagi. Biasa yang begitu mati lebih mudah dari ketentuan. Mati yang begitu biasa itu matinya mudah-mudah. Selama salim. Wahamluhu, bawanya. Kalau nyentuh nggak boleh, yani haram gimana bawanya? Itu lebih apa ya? Lebih kejam lagi itu keadaan. Nyentuh aja nggak boleh, gimana Pak? Bawa, ini kagak Quran, halah ditaruh aja di bawah kolong meja dia. Sementara dia ngerokok, dia duduk, angkat kaki, ngongkong sama perempuan. Quran ada di bawah, wah ini saksiin. Orang Mesir begitu, aneh saksiin ngobrol mana pakai bahasa Inggris, wah. Illa idza kana fi amti'atin bi ghairi qasdil Quran, kecuali itu Quran adanya di kayak tumpukan barang. Tuh, oh iya, ada ditumpukan barang, itu barang-barang dagangan, Quran ada ditumpukan barang dagangan. Gimana sekarang? Oh iya, kita bawa itu barang-barang sementara ada dalam Al-Quran, ada di dalamnya, tidak memangkat Al-Quran, tidak memasukkan, tidak ada di hati niatan bahwa kita ngangkat Al-Quran, sebab Quran itu bercampur dengan barang-barang dagangan. Enggak dimengertiin deh. Gitu. Kalau kita bersihin lemari, bersihin kamar, ada Al-Quran. Jangan dibilang, anggap aja barang-barang. Nggak bisa. Nggak bisa. Emang rumah ente, ketahuan tuh Quran di atas lemari, sampai berdebu nggak lo baca-baca. Kan begitu. Ya. Ini dari semua anak muda yang ada nih. Bismillahirrahmanirrahim. Paling banyak 7 orang yang lazimin baca Quran. Bipsat, mohon maaf. Kami ini bukan nggak mau baca Quran. Belum bisa baca huruf Al-Quran, terlambat loh. Tolong guru-guru yang belum bisa baca ibadah, belajarin deh kebahagiaan Anda setelah Anda bisa baca firman Allah Ta'ala. Orang yang bisa baca firman Allah Ta'ala berarti ada jalan mempererat hubungan dia kepada Allah Ta'ala. Tuh, kapan waktu pusing-pusing baca sama baca Al-Quran. Kalau baca Quran kelihatannya kurang resep dan sesuatunya, tetap pahala ganjaran Tuhan berikan, pangkat Tuhan berikan. Beli Al-Quran yang ada terjemahannya, kok pengen tahu artinya doang.
pengen tahu artinya doang, beli Al-Qur'annya ada terjemahannya. Gitu, terutama terjemahan Departemen Agama Selamat tahun 60-an tuh. Departemen Agama kemarin terjemah Al-Qur'an tahun 60, tahun 70. Itu selamat sebab ditafsirkan atau diterjemahkan itu Qur'annya ame ulama-ulama besar pada zamannya. Orang-orang dulu Departemen Agama tahun 60 tahun 70 jago-jago ente, kiai jago-jago. Yang dipakai kiai pesantren bukan kiai predikat sekarang. Paham ente? Kiai haji emang pesantren jago kitab, jago ilmu kitab. Ke kiai 60 70 yang menjabat di Departemen Agama. Departemen Agama sekarang berfungsi urusan apa? Urusan haji, urusan basis. Departemen Agama sekarang fungsinya apa? Sumbangan ame haji, nggak lebih. Nggak berfungsi dalam urusan ilmu kagak. Ngerti ya? Nggak berfungsi dalam urusan ilmu. Jabatan-jabatan yang ada saat sekarang ini yang dipegang sama orang-orang Departemen Agama pada umumnya tidak dalam kualitas ilmu. Bisa dimengerti deh. Tapi tahun 60 70, wah kiai jago yang pegang itu yang terjemahin Al-Qur'an. Bak kiai Departemen Agama. Jadi pentafsirnya ya yang mengoreksi. Terjemah Al-Qur'an tadi ya orang-orang kiai top yang kerja di Departemen Agama. Tuh jago-jago, Kiai Haji Fulan emang ketahuan dikenal ahli ilmu, Kiai Haji Fulan ahli ilmu, Kiai Haji Fulan ahli ilmu. Tapi sekarang kebanyakan 97% udah bukan ahli ilmu lagi, udah bukan ahli ilmu lagi, ahli cara merangsang pergi haji. Ahli cara merangsang pergi haji. Sinetron isinya pergi haji. Oh iya, sandiwara pendidikan agama Islam rohani isinya apa? Pergi haji. Hebat ya? Hebat. Masya Allah. Kesian kalah lo non muslim. Otak-otak bodoh jangan bikin sinetron agama Islam isinya pergi haji. Oh iya, bisa dimutin deh. Inti lihat deh. Kesian anda bikin sinetron agama Islam isinya umroh sama haji. Oh iya, waiting list. Dibicarakan. Kesian. Lihat orang Islam sebegitu bejat otaknya ya. Tapi kalau orang non-muslim jago dalam memberikan pandangan, ya, semangat, keimanan dan sesuatunya dalam dakwah mereka pada saat penyegaran rohani. Bicara rasa orang jago. Tapi kalau giliran kita urusan haji dan seputar yang dibicarakan. Kenapa? Ada sedang apa? Lagi sibuk, ada tamu sedang mengurus perjalanan haji. Hebat ya ente. Ya Allah kesian. Lihat sebegitu bejatnya otak manusia. Allahumma sholli. Selesai itu ya. Lanjutan sedikit. Alladzi yaf'aluhu dakhilul khala. Karena berbetulan kita Allah pelihara fardu wudu udah, fardu salat udah, sunat wudu udah. Kan begitu? Sunat salat belum kan ya? Udah belum sunat salat? Sunat salat udah apaan ya tuh? Udah. Bayangin ente, air udah, bagian-bagian air udah, dasar-dasar najis yang pokok dalam ibadah dalam keseharian selesai kita bicarakan. Tuh, sekarang sunat keluar dari urusan salat. Apa itu? Alladzi yaf'aluhu dakhilul khala. Yang dikerjakan oleh orang yang berkehendak masuk ke kamar mandi. Boleh ada WC-nya, boleh kagak. Oh iya. Tapi kalau ente buang air di empang, sementara tidak ada uung-uungan tempat bakal nongkrong, nggak ada sunat ente. Oh iya. Sebab empang nggak berpintu. Nggak berpintu. Jadi ente kalau buang air di empang, ente berendam aja deh di dalam. Jadi berak dari dalam, keluar dari dalam. Bisa ngerti ente? Nggak ada sunat apa-apa. Nah, di sini disunatkan bagi orang yang mau masuk ke kamar mandi atau WC. Gimana tata caranya? Agama lagi yang ngatur. Sampai bagian-bagian orang mau ke kamar mandi diatur ame agama. Bayangin ente bagaimana mengatur sesuatu dalam pembicaraan. Lebih diutamakan sebab yang disampaikan itu bahasa agama. Gitu, baju ceramah agama. Oh iya, biar bisa mengatur materi yang akan disajikan. Jangan seenak waduk lo. Ngomong yang nggak bermakna. Panggilannya kiai. Makan sono jeruk nipis. Makan jeruk nipis aja dulu. Selamat solim. Yusannu lidakhilil khala, disunatkan bagi orang yang masuk ke kamar mandi. Iya. Kalau mau masuk, kalau enggak kagak. Nanti masuk dapur, enggak ada sunat. Nanti masuk dapur gitu kayak baca-bacaan. Enggak, akibatnya angus tuh gorengan. Agaknya disunatkan bagi orang yang mau masuk kamar mandi atau WC. Anigod di marijahul yusra, mendahulukan kaki kirinya. Kapan? Indah dukhul, waktu masuk. Kaki kiri, masuk pakai kaki kiri. Warijlahul yumna, dan masuk ke dan mendahulukan kaki kanan indal khuruj, waktu mau keluar. Allahu akbar. Hikmahnya banyak. Di antaranya Nabi mengajar sesuatu yang kurang baik gunakan tangan kiri. Nyelek perempuan jangan kanan, kiri dulu. Kiri nggak bisa, baru dua-duanya. Dua-duanya lo balikin. Ngomong sebentar, nggak mau. Tarik yang kanan.
Tuh, jadi haram dapat, sunnah dah. Dua-duanya kita pegang. Kalau pegang duanya nggak bisa nolak. Iya ya. Itu. Jadi dahulukan kaki kiri waktu mau masuk kamar mandi, ya keluar tangan kanan kaki kanan. Itu. Yang nggak baik pakai kiri. Gitu. Ya makanya makan jangan tangan kiri, ngambil jangan tangan kiri. Kayak monyet. Makan tangan kiri monyet tuh. Jangan sini. Monyet tuh tangan kiri makan. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi. Ani bingung, ngeri ya. Bingung kok berhadapan sama orang-orang. Ya aduh ya Allah. Ini penjelaman nih ya. Nah, biar Allah ya Rabb gimana? Ya kita lihat Allah, gampang. Allahu Akbar. Mulus kita lihat orang begitu. Mulus pakai selendang, pakai sorban. Kan begitu. Duduknya kayak ahli sufi. Bilang minum tangan kiri. Bingung ya Rabbi Allah gimana? Apa nggak tahu ilmu? Apa ilmu itu hanya pada saat dia ceramah? Ilmu itu berjalan hanya pada saat dia ngajar. Sementara setelah hilang dari jamaah, ya, dia ilmu nggak kepake lagi, tangan kiri lagi. Na'udzubillah min dzalik. Tapi bahasanya ayat Quran, hadis yang luar biasa. Prakteknya minum tangan kiri. Na'udzubillah min dzalik. Antum jangan. Gitu biar ngerti ya. Udah nih kasih tahu mau ambil tangan kiri ketelepasan begitu, mau minum nih, tuh, nih begini, bisa dengerin deh, jadi nggak begini, kayak monyet, jangan makan tangan kiri semua Allah, Akbar, jangan yang sudah, sebab bagaimanapun juga ajaran Rasulullah SAW ya, satu ajaran yang sangat amat mulia lagi anggun, betapa keanggunan itu yang bisa dapati hanya dengan melalui tuntunan Rasul, kan begitu cebok ambil tangan kiri, cebok tangan kiri. Sekarang itu makan tangan kiri, ngambil tangan kiri, ambil tangan Allah seram amat. Tangan kanan mapak, tangan kiri nyabok. Oh, ma faraq bainak wa bainal girid. Apa beda ente dengan monyet di situ? Tangan kanan makan, tangan kiri nyomot, sama-sama makan. Ini mapak selesai, ngambil yang lain sementara yang kiri berjalan. Numpang tanya apa beda ente dengan monyet? La farqa, enggak ada beda. Udah gitu ya. Wala yahmil Qur'anan, dan tidak boleh orang itu waktu masuk kamar mandi atau WC ada tuh pada dirinya Al-Quran. Yang namanya Al-Quran bukan harus berbentuk Quran utuh 30 juz. Nggak ada di alam dunia orang mau masuk kamar mandi atau WC bawa Quran satu juz tentang orang colong. Kagak. Emang Quran nggak dijual sekarang, masing-masing diwakafin di masjid, di musola. Oh iya, diwakafin. Nggak ada orang mau kamar mandi atau ke WC bawa Quran dibaca waktu dibatal, sebelum batal ditaruh, kemudian dibatal, dia takut hilang nih bacaan Quran dibawa ke kamar mandi. Nggak ada, bukan begitu maksudnya. Baca-bacaan yang ada yang merupakan kalimat itu kalimat Al-Quran tidak boleh ada di diri ente pada saat ente mau ke kamar mandi atau WC. Umumnya orang sekarang pakai wapak. Nah, kalau pakai wapak beli ada yang 1 juta, ada yang 100.000, bergantung usahanya. Pengen dagang majuan, ada wapak 2 juta. Ya, yang jual. Itu atau orang bodoh tapi bergaya ya, kiai. Oh iya, ini wapak yang 100. Ya, buat ukuran anak RT. Ini wapak 3 juta. Udah naik nih ke RW. Ini 1 juta buat lurah nih, anak lurah nih. Yes. Ada tuh yang begitu. Ya, yang buat ada yang begitu. Ini wapak 5 juta buat toko. Lihat, setahun lu untung 50 juta. Ada yang begitu. Ini wapak buat 1 juta jadi gubernur. Ini wapak 1 miliar jadi menteri. Gitu. Ada yang begitu. Dibeli. Orang pengen jadi menteri, pengen jadi gubernur, beli kayak gitu-gituan. Memang wapak isinya apa? Al-Quran. Karena takut kalau wapaknya itu hilang. Ya, mesti jabat menteri 5 tahun, turun dalam 3 bulan ke kamar mandi bawa wapak. Isinya Al-Quran. Tuh orang emang nggak baca Quran, emang nggak bisa baca Quran, gitu-gituan dibawa ke kamar mandi. Makanya sering aneh kasih tahu jamaah, coba ente apalin Al-Quran, juz sama kek, ya apalin. Amin deh. Doa-doa ente apalin, kan begitu. Sehingga ente masuk ke kamar mandi atau WC nggak ada keharaman, sebab semua tadi ada di hati ente. Bisa dimengerti maksud itu? Tapi kalau pakai wapak ke kamar mandi kan mesti buka lagi. Akhirnya diambil nih orang yang wudhu, dipakai. Akhirnya orang mingkring terus jalan raya nyanyi. Orang ente pakai tuh wapak khusus waktu ngobrol, ente mau nyanyi. Oh iya, ente waktu ngobrol mau nyanyi mirip pacar sambil ngelayu. Indung di Kalimalang, gue bingung lu celentang. Ya, kan begitu. Mau nggak mau dong itu terjadi. Oh iya, wapak bakal dinyanyi waktu orang lain colong dia jalan terus aja nyanyi. Nah, itu pengaruh wapak kan bisa begitu deh.
Sebagai contoh, nih wapak bakal berantem nih, orang bacok nggak mempan nih. Udah kemana ya ada bergaya pemberani. Jadi pada saat itu wapak dia taruh di rumahnya, waktu dia tidur, kadang sesuatu ketakutannya lebih, takutnya lebih, sebab wapaknya nggak ada. Paham ente? Wapaknya nggak ada dia ketakutan. Mau berantem nyari wapak dulu. Tapi kalau ente punya ilmu Allah Taala, punya ilmu Allah Taala, keyakinan kuat Allah Taala, nggak mikir dua kali. Nggak mikir dua kali, minta Allah Ta'ala perlindungan, selesai jalan dengan akhlak yang terpuji. Tanpa wapak pun tetap Allah pelihara itu selamat. Kalaupun harus terjadi, terpaksa ya Allah, jalan dengan sekedar keyakinan yang ada, dengan sekedar kekuatan fisik atau keterampilan bela diri yang inti miliki, jalan terserah. Kan begitu, berlepas daripada wapak. Bisa dimaksud itu? Jangan pakai wapak nggak ada. Wapak kagak ada. Kalau mau wapak rumahin nanti taruh bikinin. Nih taruh nih di rumah lo, nih taruh di dompet lo, taruh di laci lo, tungguin. Itu aja. Anda pernah kasih orang itu, mudah-mudahan sih kok diamalin gitu, Allah telah buktiin. Sebab itu amanah bukti ya, entah sama orang lain yang Anda kasih. Iya, Anda kasih duit nih, tulisin bismillahirrahmanirrahim. Taruh di laci ente, taruh. Kerap kali, ya kita tabungan deh. Kerap kali ente taruh itu uang, ngeri ya. Ente baca begitu, anggap uangnya ente taruh, hilang. Jangan ingat, di luar kesadaran bisa berjuta itu. Di luar kesadaran bisa berjuta. Ini amanah bukti. Anda kalau ngomong tuh berani membuktikan. Dan amanah Anda alami. Kan begitu tuh. Bukti, amanah Allah biar bukti. Kacaunya kapan? Waktu terjadi devaluasi rupiah yang dulu 1000 jadi 400 atau 4,5. Padahal dusta. Oh iya, tuh duit Anda bongkar. Allahu Akbar, banyak amat. Nanti kita berasa naruh puluhan ribu, yang baru-baru modal gede dulu, berasa paling berapa puluh, dan 5 ribuan paling berapa puluh, tapi kok nyatanya jorok banyak amat. Boleh Allah Ta'ala yang tambahkan, boleh kita yang tambahkan, Allah Ta'ala kasih lupa. Memang caraannya begitu. Udah anggap tuh uang yang sudah kau masukkan dengan bacaan tertentu, anggap hilang. Jadi kapan waktu kita naruh uang, meriah, tes begitu aja. Kes begitu aja. Lah kita punya duit kan nggak sehari-hari megang 3.000, apalagi puluhan ribu. Bisa dimengerti maksud itu? Begitu aja. Allahu Akbar banyak amat. Tuh, karena berkebetulan kita kemarin yang ngajar ke sana kemari, orang kasih duit kiri kanan, orang macam-macam kasih duit, udah nggak ingat lagi pakai gituan. Udah kebanyakan. Tarik lagi duit sumbangan. Buka baju bagian bawah. Buku donatur. Wah, kacau. Yang mana duit gue kali itu? Pakai aja yang ada, jangan pikirin. Sama juga duit kita. Itu, kalau ente mau begitu nanti Anda kasih ya. Mudah-mudahan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa yang Anda miliki insyaallah bakal jadi milik ente bersama. Allahumma Anda janji, apa yang Anda miliki ya Rabb, tolong biar ente punya. Dengan catatan, kumpul di hadapan aku. Begitu aja. Nah, berarti apa yang enggak enak, sama itu dari anak, terima ente. Emang waktu enaknya doang lo mau, waktu susah lo nggak mau tahu. Tuh jalanin, enaknya kerjain. Tuh boleh maki-makian, boleh omelan, bisa dimotivasi ini. Kan yang Anda miliki kan banyak, nggak selalu enak sama Anda, nggak selalu enak, nggak selalu nggak enak. Ada enak mana keluar, waktu nggak enak keluar aja sebab yang ada mana. Bisa dimotivasi itu, bisa ngerti ya? Anda bakal kasih. Kalau yang nggak mau, gua pikirin, ngapain gua ngasihin? Nah, anu orang itu. Selamat sholat. Wala yamil Qur'anan wala syai'an fihi dzikrullah. Jadi baca-bacaan Quran ya, apakah itu Allah atau itu Al-Ahad atau itu As-Samad. Itu baca-bacaan kalimat Al-Qur'an. Ya, jangan dibawa tuh ketika ente masuk ke kamar mandi atau WC. Mohon maaf Ridho, ini juga nggak bisa Anda amalin. Nggak bisa Anda amalin, Mbak. Paham maksudnya? Di dompet Anda ada bacaan. Ya, di dompet kemana nih dia? Selampang hilang. Tuh, di dompet Anda ada bacaan. Kelupaan. Tuh, kelupaan. Jadi kerap kali Anda pakai celana panjang duluan, kayak celana panjang tuh ada dompet Anda bacaan. Tuh, ini bacaan Allah Ta'ala pelihara ya. Anda kata pencuri mau tarik dompet ente dengan apapun juga, Allah Ta'ala pelihara nggak mampu, nggak terangkat di dompet. Jadi mau ente nggak terangkat. Oh iya, dari pencurian enggak, dari kebakar tidak. Tuh, ini dibacaan di dompet Anda ini. Ini Anda alami waktu dia pulang dari Gresik melatih tuh, Anda tahu, tak orang maling nih. Udah, Anda pura-pura nggak tahu kok dia maling, tapi kaki Anda siap buat nyangket, kan begitu. Kita biar nggak belajar berantem kan sering nonton silat, laser disik ya. Nah tahu cara-cara, begitu, begitu, nyangket begitu, banting begitu ya, ngerti dah, kan begitu. Tapi amalan kita taruh di dompet, duduk truk, waduh, tuh orang kayak orang jujur macam-macam, tapi kita berlaku baik, kan begitu biasa, ngobrol gitu. Anda tahu maling nih. Beda dah, kebahagiaannya begitu aja jujur tapi ngobrol di mobil.
Iya, kayak model kalau Daihatsu itu, kali ya, yang kalau hujan kita lepek bagian dalam, orang kapnya bolong, nggak kena angin gitu. Udah duduk bangku, kaki kita begitu aja, nggak merasa gitu bahwa dia tuh siap untuk kita sangkit kalau dia berbuat lebih. Nah, karena rupanya dia maling-maling terampil, cekatan mungkin udah lama dilatih di Senen, kita nggak tahu, kan begitu. Dia nggak berbuat lebih, nggak dengan ganas. Itu duduk di sebelah, tetap kaki aneh begini, mata aneh ke depan ngobrol melatih, konsentrasi ada pada pusat atau bagian yang termahal dari badan kita. Itu ngobrol gitu, biasa nih ngomong nanti. Aneh tahu nih gerakan sih, buat dompet jalannya hebat amat, cute. Bisa begitu dompet bawahnya digituin, bisa naik begitu, aneh tahu. Benar. Kata itu orang, nah Habib jago juga ya. Orang Habib dulu bekas maling, tapi yang maling dompet. Aling awewe. Insya Allah nanti ada tulisin ya. Itu saya mau kata-kata tuh. Selamat gua capek amat nih soalin. Lagi nih, apa lagi nih? Wala syai'an fihi dzikrullah, dan tidak boleh ada tuh ngelihat pada saat ente mau masuk ke kamar mandi atau WC ya sesuatu yang ada bacaan nama Allah Ta'ala. Nama Allah Ta'ala itu Asma'illahil Husna ya, yang 99 dah kan begitu. Jangan apaan kayak nama Allah Ta'ala yang ada ya di badan ente waktu ente masuk ke kamar mandi atau WC, nggak boleh ada, taruh dulu tuh, boleh ente taruh dulu. Terus apa lagi tuh? Au dzikru rasulihi, dan juga nama Rasul ya, nama Allah Ta'ala nggak boleh, pun nama Rasulullah nggak boleh. Nama Rasulullah kalau nggak salah Bismillahirrahmanirrahim Muhammad yang sebentar anda pernah lihat di satu kitab 99, sebagian bilang lebih. Yang manapun nama Rasulullah, jadilah Al-Mustafa, Al-Mujtaba, Al-Murtalwa, Al-Hadi. Oh iya, banyak nama Rasulullah tuh, ngerti ya? Ahmad, Muhammad, banyak deh. Nah, semasa nama-nama Rasul itu kita ketahui dan ada di badan kita pada saat kita mau masuk, jangan bawa, taruh dulu. Kan jadi nyusahin ya? Nyusahin, gak setiap orang itu concern pada saat dia mau masuk kamar mandi, dia ingat barang-barang di dalamnya itu ada baca-bacaan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tidak, udah deh, jangan kayak gitu-gituan. Jangan kayak gitu-gituan deh. Berarti ya, jangan deh. Kalau mau juga ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gimana ya? Ini dia, makanya aneh alhamdulillah Allah biara, nggak mau celana panjang dah. Sebab dompet aneh, mohon maaf itu emang ada bacaan begitu kan. Berarti ya, ada bacaan kok narok tuh, berarti ya Allah biara bakal tambah banyak rezeki anda. Itu bisa dimengerti seperti tadi contoh yang narok duit tuh. Wah itu Allahu Akbar, nyata sama anak ya, entah sama antum yang pernah anak kasih. Sama anak Allahumma nyata. Tuh ya, nyata. Baca-bacaan yang aneh tulis dompet aneh, keberkahannya terasa, nyata. Kemudian deh, jatuh pun orang bawain. Udah kurang lebih waktu itu hampir 1 juta duit aneh dompet. Mau diambil, ya ilah 200.000 nggak berasa. Sebab aneh nggak pernah ngitung duit aneh dompet ada berapa ratus ribu. 900 kurang 20, ini yang 20 uang sumbangan nih. Enggak begitu. Mau dia, lihat deh. Tapi berkah Allah Ta'ala pelihara tuh, yakin akan kalimat-kalimat tadi datang daripada ulama-ulama solihin, begitu kekhususannya, begitu anda yakini, anda laksanakan. Paham ente? Dengan tidak melupakan, lihat tawakal sama Allah, mesti ada tawakal Allah, artinya waspadaan dituntut, bisa dimengerti maksudnya? Wah capek. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang fardu itu wajib ada 3 ketentuan. 1, sebutkan usolinya. 2, sebutkan zuhur, asar atau maghribnya. 3, baru sebutkan fardunya atau sebutkan usolinya yang wajib dalam niat sembahyang fardu. Sebutkan usolinya, fardunya juga, ketentuannya, fardu apa yang kau laksanakan. Jadi 3 ketentuan yang wajib diadakan bagi setiap orang yang ingin sembahyang fardu dalam niat sembahyang itu sendiri. Wajib ada yang 3. Nggak ada, gagal sembahyang kita. Bis. Tuh pelajaran 1 minggu yang lalu. Sekarang lanjutannya. Yang kedua, di samping hal-hal yang wajib dalam niat sholat, kalau sholatnya fardu wajib ada 3. 1, sebutkan usolinya. Kemudian sebutkan fardunya apa? Dia apa zuhur, apa asar, apa maghrib. Baru fardunya. Contoh yang gampang, usolil isya'a fardon boleh, usoli fardol isya'i fardon boleh, usoli fardol isya' boleh, usolil isya'a fardon boleh. Dua-duanya benar. Tapi kita yang enak usoli fardol isya', usoli fardol zuhri. Tuh yang wajib dalam niat sholat dalam hati begitu. Ada penulisan pengucapan itu sunat. Selesai. Itu pelajaran minggu yang lalu. Terus apa lagi?
Ente ingat ya, yang kumpul sama ane seminggu sekali, azan biar berkumandang. Kita nggak pernah terpengaruh oleh bunyi-bunyi azan, ya. Jangan sampai mata ente, wah baru ngaji udah, siapa suruh? Gitu. Insya belakangan waktunya panjang. Lihat ngaji jarang-jarang, jarang. Dulu mana itu yang anak omelin? Mana dia? Mana orangnya? Ini anak muda. Mana yang anak muda nih yang dulu anak omelin? Mana dia? Jangan ngomongin Isya. Siapa nih? Ini duduk depan. Siapa namanya? Orang ada ya? Orangnya ada sekarang, lagi ada halangan kali, mungkin lagi ngatur ini kali, lagi merancang kapal. Lagi merancang kapal. Ente biar tahu ya, kalau betul, nah ini ngomong, walhasil orang mau dapat ilmu aneh nggak mudah ente. Orang mau dapat ilmu aneh, wah sebelum aneh injak hatinya nggak bisa ente. Paham ente? Aneh kalau nginjak orang tuh hati. Paham ente? Aneh kalau nginjak manusia hatinya. Sebab ilmu Allah Ta'ala berikan kemanfaatan setelah orang itu menerima. Dimana sifat menerima ini berpangkal dari hati. Hatinya dulu hancurin, pijak dulu iblis-iblis yang ada di hati orang itu. Setelah iblisnya hancur lebur, ilmu yang diberikan daripada ilmu Allah Ta'ala mudah diterima. Tuh, ngeliat. Dan langka manusia yang mengajar ilmu agama menghancurkan hati manusia yang belajar. Langka. Kalau aneh hancurin dulu hatinya. Sifat sombong hancurin, sifat sok macam-macam gua hancurin dulu kau punya hati. Ini ilmu Allah Ta'ala. Yang akibatnya kalau iblisnya di hati tidak dibuang sementara ilmu diberikan, ini ilmu barang-barang sama iblis jadi satu. Tahu ya? Ilmu ke pasar, iblisnya di pasar. Iya, ilmunya kemana kayak main, ngajar kemana kayak, ceramah kemana kayak, ngaji kemana kayak, iblisnya bareng-bareng sama dia. Sehingga, nah orang susah memperbedakan yang mana ilmu yang benar, mana ilmu yang nggak benar. Padahal ilmu Allah Ta'ala selalu membawa jalan-jalan yang benar. Tapi nyatanya kenapa terjadi perbedaan? Ini berilmu tapi gitu, ini berilmu tapi enggak begitu. Wah, mengingat ada iblis yang ada di badan. Makanya di mana Anda mengajar, Anda hancurin dulu hati-hati iblis yang ada di setiap orang yang ada di hadapan Anda. Hancurin dulu hati iblisnya. Oh, hancurkan dulu hati iblisnya. Perasaan ini, perasaan bangga macam sombong ini, ujub, kibir, hancurin dulu iblis-iblis yang ada di hati. Sudah hancur, baru ilmu dengan mudah diterima. Tuh, ngerti ya deh. Dan langkah manusia yang mengajar ilmu agama menghancurkan hati-hati iblis yang ada di badan manusia. Langkah, kok aneh kagak? Hancurin itu dulu. Paham gak omongannya? Paham gak? Kenapa? Dakwah Islamiyah yang anak amati selama 15 tahun. Ya Rob, dakwah hebat amat, nasihat banyak amat ya Rob. Ilmu berkembang, Masya Allah ya Rob. Sana pesantren, sana ngaji. Ya Rob. Yang seharusnya sekian lama pembenahan diri selama 15 tahun anak amati 15 tahun, 6 tahun baru keluar. Ya Rob yang seharusnya ya, ngaji taklim, dakwah, ceramah, khutbah, ngajar, pengang kuping kita dengar nasihat tiap waktu. Allahu Akbar. Tapi 15 tahun anak mati, ya Rob ada apa ini? Ilmu yang baik diberikan oleh kiai, mualim, ustadz, khotib, habib dan sejenisnya. Ya Rob kok manusia nggak berubah? Ada apa ini Rob? Oh, ilham kasih tahu, iblisnya itu yang berjalan. Tuh, makanya aneh 6 tahun keluar, gua hancurin dulu iblis-iblis, setan-setan yang ada dalam hati setiap orang yang belajar atau mendengar nasihat aku. Itu dulu hancurin. Apabila itu sudah hancur, ilmu diterima, terima dengan lapang dada. Jalan dikit-dikit. Yang iblis hancur depan gue, nggak hancur di depan, dimanapun Anda hancur. Tuh, ini makanya mendingan nyingkir kalau Anda ngajar. Anda kasih jalan selamat sama orang di mana Anda mengajar tuh, sebaiknya Anda menyingkir semasa iblis ada di hati. Nyingkir mati loh, nggak nyingkir mati. Anda kata gitu, nggak nyingkir mati. Artinya nyingkir mati, ngerti ya? Sebab bagaimanapun juga nggak bakal mampu. Ya, sebab inti bakal memandang, Ustaz sombong banget, Habib sombong amat. Gue baru tuh melihat Habib muda sama mama. Nah itu kan sudah iblis. Gue hancurin waktu gue ngajar lo. Abis, nyingkir gak akhirnya? Nyingkir, nggak bisa siapapun manusianya. Kalau udah ngajar, hancur setan-setan di depan. Nggak bisa. Tuh yang punya cara mengajar yang nggak ada di Jakarta kecuali ana. Tuannya kalau ngomong begitu tuh. Berkah kalau kita betul memberikan ilmu Allah Ta'ala, ngeri ya, dengan trik-trik iblis, tipu daya iblis yang ada di hati manusia, ngeri ya, keluarin dulu. Sebab ini nggak bisa bilang ilmu Allah Ta'ala sama iblis nggak berjalan. Apa itu? Ilmu Allah Ta'ala sama iblis sama setan. Nih iblis setan tahu sombong, ujub, kibir, ria, hasad, iri, dengki dan sesuatu itu iblis-iblis yang ada di hati setiap manusia ada. Melihat hanya bergantung dari ilmu dan cara dia mengamalkan ilmu tadi, bagaimana minta tolong sama Allah Ta'ala untuk ya Allah tolong biar Tuhan pelihara kita bisa ngerem. Tuh bisa ngerem, udah ngerem, ngeri ya, bergantung mau jalan lagi apa enggak.
Tuh, kalau orang udah ngerem mau jalan lagi enggak? Kalau jalan lagi balik lagi dia perasaan-perasaan sombong. Tuh, naik lagi ibarat per ditekan. Mau terus ditekan, ngeliat? Atau mau dilepas lagi lebih hebat lagi akibatnya. Sebab tenaga per lebih kencang lagi kalau dilepas. Tuh, jadi hati manusia yang mencakup semua tadi tuh hancurkan dulu perasaan-perasaan iblis yang ada. Baru ilmu Allah Ta'ala masuk. Tuh, nah dakwah yang anda amati 15 tahun begitu ya Rob. Ini dakwah ya Rob, ngajar permusola rame. Di perumahan rame, ceramah-ceramah, tabligh akbar, PA. Oh, semangat amat pada ya Rob. Setelah itu nggak ada lagi, ya Rob. Mana? Oh, begini. Oh, ngajar-ngajar kitab main tebal-tebalan, ngeri ya, main kuat-kuatan, tapi manusianya jadi bangke ya Rob nih. Ya Rob. Oh, hancurkan dulu setan-setan yang ada di hati orang yang belajar agama. Tuh, setannya hancur, baru ilmu agama berperan di badannya. Sehingga timbullah kebersamaan. Nah, tuh begitu jalannya. Tentu aja orang memandang anda sombong macam-macam. Sejak anda berkata begitu, anda lah iblis sebetulnya. Tapi nggak pernah bisa mengaku depan aku. Cukup dengan bahasa yang aku sampaikan, anda terbentur, anda punya hati. Hancur loh. Itu nggak kuat, lompat juga akhirnya. Lompat dimanapun kampung, dimanapun tempat. Tetap iblis-iblis yang berbentuk ilmu agama hancur. Itu anda bilang apa ya? Setan-setan syariat hancur semasa anda masih hidup. Anda katakan di Masjid Matraman, setan-setan syariat tetap bakal hancur semasa masih hidup. Mubalik yang anda katakan buaya agama takkan pernah bisa tampil dengan bebas di Jakarta dan Jawa Barat semasa anda masih hidup. Nah, orang nggak bisa paham. Semasa anda bukan orang soleh, jangan menembus apa yang aku sampaikan dalam bentuk nasihat agama ataupun pandangan agama. Jangan jawab, sebab bahasa anda sulit untuk dilacak. Kecuali orang-orang alim yang soleh. Ya. Soheh, betul ya, Ustaz betul. Ngerti ya? Atau dia nggak alim soleh, tapi kesolehannya biar sedikit ada, nggak tembus, tapi sangka baiknya tinggi. Ya benar. Paham ya? Kenapa Anda anggap sangka baiknya tinggi? Sebab kan sekurang-kurangnya orang yang dengar kaset-kaset ana, ceramah ana, khutbah ana, mengajar ana, dia mesti lihat dirinya dulu. Aku siapa? Tuh, dia siapa? Tuh, sekurang-kurangnya. Intinya kalau dengar orang ngomong macam-macam, jangan lihat macam-macam orang itu dulu. Bedakan dulu. Seperti aneh siapa? Aneh bagaimana? Tuh, inti yang dengar atau yang mau buruk sangka, mesti lihat lagi diri inti dulu. Aku siapa? Aku bagaimana? Paham gak tuh bahasa? Nih kalau dikata aku siapa nih? Aku nih siapa nih? Diri aku. Oh, bukan guru agama. Bukan pengarang kitab-kitab agama, bukan pendakwah agama kesana kemari. Itu aku siapa? Kan begitu? Lantas aku bagaimana? Dalam kehidupan inti, dalam keseharian, profesi inti dengan seperti kamu dengan saya, kan udah beda gak? Profesi sudah beda, kehidupan dalam keseharian sudah berbeda. Lantas yang dibicarakan sama Anda misalnya ya dalam keseharian ini adalah ilmu Allah Ta'ala dengan pandangan-pandangan sudut pandang agama begitu dan begitu. Sementara orang itu yang punya diri bukanlah guru agama, tidak hidup dalam keseharian berpuluh tahun dalam ilmu syariat agama dan tidak didukung dengan lingkungan-lingkungan yang bergelut dalam ilmu syariat agama. Tapi yang dibicarakan sama Anda misalnya adalah ilmu agama, pandangan agama, ulama aulia sholihin begitu. Sementara yang bersangka bukanlah tipe dan kelas-kelas manusia yang dalam kesehariannya itu berbuat seperti apa yang Anda kerjakan. Paham gak omongan? Jadi mau buruk sangka jangan. Mau buruk sangka jangan. Mau dianggap sombong macam-macam. Lihat bahasa ini sifatnya pembenahan atau apa atau penghancuran total untuk ajaran Islam. Kalau ada orang memandang Anda ngancurin agama Islam, mau memecah belah orang Islam, Anda siapa? Anda gak pernah kenal aku, hidup dalam keseharian hidupnya dengan cara apa? Nah, gue pagi siang sore malam ngajar 24 tahun masa mau ngancurin Islam? Paham deh? Paham gak? Tiap hari ini ngajar 24 tahun itu, ngajar juga. Nih ngajar ini 24 tahun. 24 tahun ngajar 24 tahun. Apa mungkin orang yang sehari-hari dilihat sama orang ngajar, belajar, ngarang, ceramah, khutbah 24 tahun menghancurkan ajaran Islam? Mustahil. Memecah belah orang-orang Islam? Mustahil. Paham gak mau nanya deh? Oh, mustahil. Lantas Anda menuduh aku yang tidak, Anda siapa? Karpet. Oh, karpet. Nah gitu ya. Jadi ente yang Allah pelihara kenal baru 6 minggu, ngeri ya. Andai kata ada omongan macam-macam, udah deh Pak, Bapak sudah, tapi saya enggak deh, gitu. Semasa Ustadz Alwi atau Habib Alwi Assegaf ngajarnya saya lihat memang baik,
memberikan ilmu sesuai dengan kitab yang ada, ya, tidak menyimpang ajaran syariatnya, ya, nggak menentang undang-undang negara, sementara bapak atau abang atau adik atau misalnya atau enci atau paman menyangka yang tidak, silakan Anda pribadi, tapi jangan mengajak saya untuk tidak mengenal ajaran Allah Ta'ala selama ini, yang pandangan-pandangan itu jarang saya miliki di wilayah kami. Habis, yang pandangan-pandangan Anda sampaikan jarang ada di wilayah Kebonanas dari ujung ke ujung. Di jauh Kebonanas, Jakarta nggak ada. Jakarta nggak ada. Ngomong berani itu terang-terangan ngomong. Sebab Anda dalam dakwah nggak pernah bicara tentang zina, nggak tentang minum, nggak tentang judi, kagak. Bawa agama yuk sebisa-bisanya, bimbing anak-anak muda yang baik-baik, yang mungkin kagak baik dulu-dulunya. Anda coba, ya Allah tolongin, gimana ya Allah tolongin, ya Allah. Anda minta tolong Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kalau menolong seseorang tidak bisa langsung Allah Ta'ala. Ada perantara, ada sebab tentang dari kenalan seseorang, dari perantaraan seseorang, kenal kumpul-kumpul, yuk beda deh bikin majelis taklim biar ada yang ngajar deh, ada yang ngemis-ngemis, ayo deh bismillah, yuk cari anak muda yang saudara seagama, ya Allah tolongin, nggak pandang ente tukang judi, nggak pandang tukang minum, nggak pandang tukang berkelahi, nggak pandang tukang macam-macam, enggak, anda nggak pernah bicara soal itu, yuk bareng-bareng yuk sama aneh, yuk benahi diri kita, yuk dasarnya ilmu, yuk begitu aja kerjaan aneh. Lantas anda yang buruk sangka sudah berbuat apa? Kalau gue coret nama Allah Ta'ala nggak ada di daftar orang-orang yang berbuat semacam itu. Apa ente? Kalau ente mau buruk sangka mana? Ngeliat, anda daftar sama ente nggak ada tipe-tipe yang seperti anda lakukan yang ada pada diri anda, nggak ada. Ngemis-ngemis sama orang untuk ngajar orang ilmu secara baik terus, tampil didoain terus, oh kagak ada, nggak ada melo. Lantas aku ada, alhamdulillah, jangan diganggu dong. Nah, ini kan ngajar saudari lo juga. Jangan dong, lapang dada sedikit. Kenapa menyempit dada? Itulah iblis-iblis yang berpangkal di hati manusia. Boleh orang berilmu, boleh tidak. Semasa ilmu itu mengendap di badan seseorang, sedang iblisnya lebih banyak yang berperan, tidak ada keberkahan ilmu apapun juga yang disampaikan dari orang itu kepada para pendengar. Tidak ada, mustahil terjadi keberkahan dari seorang guru siapapun manusianya yang di hatinya iblis berperan ketimbang ilmunya. Mustahil. Itulah 15 tahun yang anak mati. Wah, 15 tahun anak mati. Gila. Ini agama rame amat Jakarta. Ya Rob tambah jauh, gimana? Wow, masjid berhentiin aneh. Gue nggak miskin lo berhentiin. Gue nggak jadi lapar lo berhentiin jadi khatib. Gue nggak jadi kaya lo jadiin khatib. Tuh anda punya jiwa. Jalan ngemis aja, numpang ngajar ngemis. Ngemis. Ini hasilannya ngemis nih. Ini bisa Tuhan pelihara kumpul begini gara-gara aneh ngemis. Coba aneh nggak punya jiwa pengemis, nggak bisa ente kumpul begini. Dan nggak ada terdengar di kuping ente pandangan nasihat sejauh itu, nggak ada. Nggak ada jauh panggang dari kebon. Lu kira RCTI. Deh, Muhammad Salim. Ini mama be, ane di mana ngajar begini dulu, ane hancurin dulu ente, ane nggak peduli ilmu yudaan orang yang ada ilmu iblisnya banyak. Jadi nipu akhirnya. Oh ya, ilmunya jalan, iblisnya nggak dibenahi, nipu. Itulah yang dibilang buaya agama. Ngeliat? Itu yang dibilang buaya agama di Jakarta ente, bukan di Kebonanas, di Jakarta yang ngomong begitu, buaya agama, tantang kok. Tantang. Itu. Nah, orang-orang yang nggak paham diem aja. Nah, tanya tuh, kalau nggak paham banget, pengen nanya Musad, pengen nanya sama Habib, boleh. Ngeliat main habis ngajar nih ngobrol. Bib mau numpang nanya sebentar Bib. Tadi Habib ngomong gitu saya nggak paham. Itu. Di situ terbaca ente mana? Waktu ente nanya sama ana terbaca sama ana. Ngeliat otak ente bawa bayang sama ana. Ente punya hati kertikan, ana tahu persis. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini orang nanya jujur. Ini orang nanya mau sesuatu. Oh, ini orang nanya hanya untuk memperjelas sesuatu yang dia mengerti. Oh, ini orang nanya untuk mengadang perbandingan. Kebaca sama ente. Ya. Oh, ini orang nanya sebetulnya nggak kepengen apa-apa, cuma mau begitu doang. Nggak perlu nanya kau. Ente siapa yang mau nanya-nanya? Sana kau. Tuh, ngeliat. Kebaca sama anak, sudah nggak paham diam, kecuali kepepet nggak paham gimana maksudnya anaknya ya. Sudah jelas ya, ane terangin atau tuh maksudnya begitu, tuh maksudnya begitu. Satu kata ane jelaskan bisa 10 cabangnya ente. Satu kata ente nggak paham yang ane sampaikan, kalau ente mau nanya pelan-pelan jujur polos ente punya hati, ane terangin dari satu kata bisa 10 cabang ente. Ini batang satu nih. Ini tangkainya, batang ranting nih, ini batang, rantingnya bisa 10. Kalau anda mau jelasin satu-satu. Ini satu kata bisa berantai itu kalimat. Ini kalimat satu nih, ngeliat pokok kalimat, ambil subjek, habis subjek, habis sih predikat, itu. Ngeliat, ini subjek predikat ente, ngeliat. Ini bisa anak kalimat banyak nih. Preposisi, kata depan dan sesuatunya preposition begitu terus banyak nih. Ente. Oh, ngeliat kata depan lah, kata hubung banyak nih kalau ente terusin. Yang pokok predikatnya ada.
subjeknya ada, predikatnya ada, selesai. Ya, ngerti ya? Kalau ente nanya, ane rembetin nih terus tuh begitu. Tuh nyabang nih, makanya nih ngomongan aneh nggak jelas. Karena tidak jelas jangan buruk sangka. Ya, karena tidak jelas jangan buruk sangka. Kecuali hukum wajib ditanya. Hukum yang anda sampaikan, ya fikih dan tauhid wajib ente nanya kalau ente nggak tahu. Kan begitu. Tapi yang sifatnya pandangan, nasihat, ujangan sesuatunya nggak tembus, jangan buruk sangka. Seringkali ini bilang bukan ukuran anda dengan aku. Seringkali ngomong di mana tempatnya kalian dengan aku bukan ukuran. Itu kan nggak masuk di akal. Lah habis sombong banget, lu kan baru 40 tahun, gua kan udah 72 lewat 2 bulan. 72 lewat 2 bulan, sombong amat tuh. Sebab diukur kata-kata kata-kata aneh ini dengan bahasa Indonesia. Kalian dengan aku bukan ukuran. Wah berarti jago silat dong. Lah gua nggak belajar silat, gua paling takut sama berantem. Tapi kalau kepepet nggak apa-apa. Kalau kepepet nggak apa-apa. Orang mukmin berani mati buat ajaran Rasulullah Taala. Rasulullah SAW. Orang mukmin berani mati. Di mana kek berani mati? Kalau kita ngaji doang, ngaji tekun. Wah. Giliran sesuatu dia, gue lagi mules, gue lagi bangke. Lihat Rasulullah Muhammad SAW. Lihat begitu ya. Jadi kembali kepada pokok persoalan Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang wajib dalam niat sholat ya. Kalau dia itu sholat fardu, sebutkan usolnya wajib ada. Kedua fardunya, kedua fardu apa yang kita laksanakan deh. Yang gampang contohnya usoli fardul maghribi, usoli fardul isya'i, usoli fardul subhi deh. Itu yang wajib ada dalam niat sembahyang fardu, yang wajib ada. Terus wa fi sholatin nafilatil muaqqatati. Ini dulu. Qasdul fi'li wa ta'yinu. Dan dalam pelaksanaan sembahyang sunat yang berwaktu, dan dalam pelaksanaan sunat yang berwaktu kayak kita misalnya nih zohor, gobliyah zohor atau ba'diyah zohor. Sembahyang asar, gobliyah asar, ba'diyah asar nggak ada. Ya, 2 rakaat setelah sembahyang asar nggak ada. 2 rakaat setelah sembahyang inti sembahyang subuh, inti sembahyang lagi 2 rakaat nggak ada. Nah, lain dari itu ada. Nah, di dalam pelaksanaan sembahyang sunat yang berwaktu, yakni sembahyang sunat yang ngiringi waktu-waktu fardu itu, gimana sekarang niatnya? Kan kita kalau sembahyang maghrib juga sembahyang lagi, atau udah azan, wah sebagian belum pada datang nih, jangan bengong, sembahyang sunat gobliyah maghrib, kan begitu. Nah, sembahyang tuh 2 rakaat sebelum qomat sambil nunggu orang-orang yang pada wudu. Nah, niat sunat ini gimana sekarang nih? Nah, dalam pelaksanaan niat sembahyang sunat yang berwaktu, qasdul fi'li wa ta'yinu. Tuh, sebutkan kata usolinya dan tuh pelaksanaan sunat apa yang ente kerjakan. Paham nggak? Misalnya nih, isya, sholli qobliyatal isya raka'ataini lillahi ta'ala. Tuh begitu. Jadi setiap kali ada sembahyang sunat qobliyah atau ba'diyah, sebutkan nih sunat apa yang ente kerjain. Paham nggak omongannya? Sebutkan sunat, misalnya sembahyang isya, sebelum sembahyang isya mau sembahyang sunat 2 rakaat. Tuh sebut usolli qobliyatal isya, arti qobliyah sebelum, arti ba'diyah sesudah. Jadi usolli qobliyatal isya. Tuh. Ngerti ya? Habis sembahyang isya masih ada waktu belum batal nih. Mau sembahyang sunat lagi 2 rakaat, usolli ba'diyatal isya. Tuh, jadi dalam pelaksanaan sholat sunat yang berwaktu sebutkan kata usolnya dan sunat apa dari sembahyang waktu-waktu tersebut sebutkan. Tuh, usolli qobliyatal zuhri, usolli ba'diyatal zuhri, usolli qobliyatal asri, usolli qobliyatal maghribi, usolli ba'diyatal maghribi. Itu wajib ada dalam pelaksanaan niat sembahyang yang berwaktu, yakni sunat sembahyang yang berwaktu. Kalau tadi fardu kan ada 3, usolnya mesti ada, fardunya mesti ada. Fardu apa yang kita kerjakan wajib ada, berarti 3. Tapi kalau yang sunat semen 2, emang sunat tentunya nggak pakai fardu, betul nggak? Jelas ya? Lomba nggak paham, yang nggak paham tertanya ya, setel kasetnya deh. Wah capek, jam berapa ya? Ada gak jam 7:30? Belum 7:30? Kok aneh capek banget, aneh kalau ngomel capek nanti ya. Aneh kalau ngomel capek, tapi kalau diterusin, selesai jam 9:15 nih. Pilih, mau anaknya berhenti ngajar jam 9:15 atau berhenti sekarang? Enakan berhenti sekarang ya, mungkin pada lemes. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Udah baik belum? Amin. Untuk Anda jelaskan, ini setelah takutnya doa aneh orang pada buruk sangka nih doa. Aduh, ini susah sih. Kita nggak ngerti bahasa Arab sih. Itu mohon maaf, mohon dulu. Aneh kalau baca doa nih ya, baca doa. Itu dari Fatihah aneh kan ente juga bingung. Kok Habib Fatihah lama amat? Fatihah lama amat. Itu anu disingkat. Itu anu disingkat.
Paham ente? Itu ane udah ringkas, ane orang Betawi jadi ngomong singkat ente maafin aja deh. Iya, itu ana sudah ringkas, bu kekerenan lo lah, makan nasi goreng gak kayak garam aja lo ngomong aku sudah ringkas lah, kan gitu. Ane udah singkat tuh Fatihah ane udah singkat, iya, udah singkat. Nah satu setelah ane Fatihah putar ane ringkas begitu, ya. Ane pasang niat, alaniyah dengan niat tuh anallah ta'ala bahwasanya atau sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ya ja'alnal jami menjadikan kami semua ya Allah min ahlil khair tergolong orang-orang yang ahlul khair arti ahlul khair orang-orang yang dapat husnul khotimah pada saat dia pulang ke rahmatullah di mana husnul khotimah itu membawa iman Islam tuh di antara Fatihah ane putar ya ja'alnal jami menjadikan kami seluruhnya ya Allah. Tuh, seluruhnya Allah. Ane minta sama Allah Ta'ala seluruhnya. Ku ada nggak mau, gua nggak pikirin lo. Apa itu? Apa teman ane? Doa lo nyangsang di otista. Ngeliat. Ane doain buat jamaah-jamaah yang kumpul di setiap saat ane ngajar. Ya ja'alnal jami. Tuh dengan niat, ya Allah berkah keramat, berkah asror, berkah nafahat, berkah imdadat, berkah anwar, wow macam-macam. Menjadikan kami. Ya, ini berkah manusia besar dari zaman sahabat. Ngeliat dari zaman sahabat. Terus sampai berkah-berkah malaikat dan malaikat muqarrabin trong arwah-arwah orang soleh terus jadikanlah kami sekaliannya ya Allah ini min ahlil khair daripada kelompok orang-orang baik yakni orang-orang yang mati bawa iman Islam tidak min ahlil khair saja ya warzuqnal jami' kullal khair dan memberikan kami rezeki keseluruhannya kullal khair segala macam bentuk kebaikan di mana kita di dunia pengen juga Allah Ta'ala berikan kebaikan dalam urusan dunianya khairait dunya wal akhirah. Kebaikan tidak hanya di akhirat tapi kebaikan dua-duanya dunia dan akhirat tuh Fatihah ane khairat dunia wal akhirah tidak sampai situ wa'adzul jami juga ya Allah jadikanlah kami seluruhnya as-sihah beri kami rezeki ini berbentuk kesehatan tuh wa kamalal afiyah kesempurnaan afiat arti kesempurnaan afiat atau arti afiat biar ngerti melihat semuanya afiat ayo tanya orang ayo afiat artinya apa bingung orangnya iya afiat aja kagak nih afiat artinya afiat nih arti afiat nih ente punya diri nggak kepengen zolimin orang, nggak kepengen lukai hati orang, itu arti afiat. Dan sebaliknya ente juga Allah Ta'ala pelihara minta agar orang nggak sama berbuat jahat kepada ente nggak kepengen. Tuh kita boleh nggak kepengen jahat sama orang, tapi orang bisa nggak terjadi? Bisa orang jahatin kita. Paham nggak omongan ente? Oh, jadi afiat itu kita yang punya diri nggak kepengen nyakitin hati orang, zolimin orang. Tuh. Dan afiat itu juga dalam arti agar Allah Ta'ala nggak kasih orang itu tenaga ngejahatin kita. Itulah arti afiat. Biar ngerti itu afiat tuh jarang yang mau nerangin gitu-gituan. Orang susah nyari kitabnya. Kalau baca kitab 10 nggak ketemu, baca kitab 100 nggak ketemu. Berarti hanya orang-orang yang biasa hidupnya baca kitab ratusan kitab dan puluhan tahun. Tuh makanya kalau ngomong itu, gue ngomong nggak perlu pakai hadis, gue ngomong nggak perlu pakai Quran. Kalau anda manusia berilmu, ada dalam kesibukan, dalam keseharian, baca kitab-kitab ilmu agama, tembus apa yang aku sampaikan. Nggak perlu pakai kitab apa, lo baca sono sendiri, lo beli tuh kitab juta-jutaan. Oh makanya kalau ngomong nggak pakai Quran, nggak pakai hadis, kagak. Kalau anda manusia berilmu yang sering kali dalam kehidupan anda, memang otak, tenaga, pikiran dalam urusan ilmu, baca kitab-kitab ilmu agama, insya Allah tembus apa yang aku sampaikan. Tapi kalau bukan kehidupannya, meskipun anda seorang ulama, tapi enggak kehidupannya, enggak baca kitab dari pagi sampai pagi, tetap aja enggak tembus omongan gue. Tuh kunciannya di situ. Jadi enggak ada yang berani jawab. Tapi yang tukang baca kitab, ya betul, iya betul. Orang dibaca kitab ratusan, bukan kitab eceran, bukan fotokopi, bukan boleh terjemahan. Oh,